Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Izinkan saya untuk menemani akhir pekan Anda memasuki masa Advent dengan renungan-renungan dari kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kecolongan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di masa Advent. Cuma gara-gara kita berpikir, nggak apa-apa, kecil-kecilan, dikit-dikit aja, mengicip-ngicip dosa, lama-lama kok hidup saya gitu lagi. Maka kita jalan di tempat. Maka dari itu saudara-saudara, dalam permenungan kali ini, saya akan berbicara tentang 7 dosa pokok. Dosa inilah yang akan menjadi dosa-dosa yang lain turunannya. Maka dari itu, tangkap dulu nih ekornya nih. Jadi kalau mau pegang atau tangkap ular tuh, pegang dulu ekornya. Baru nanti kita bisa pegang kepalanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau 7 dosa pokok ini tidak disadari, terus bersarang dalam hidup kita, terus bersarang dalam pikiran dan tingkah laku kita, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, lama-lama dosa-dosa yang lain yang bertumpuk-tumpuk, yang besar-besar, bahkan yang mematikan, datang menghampiri kita. Maka dari itu, jangan pernah lakukan 7 dosa ini selama masa Advent. Biar nanti kalau kita nyanyi malam kudus sunyi senyap, itu betul-betul bersih, betul-betul mengalir rahmat-rahmat Natal dalam kehidupan kita. Tunggu nanti dulu, di mejanya Romo Yosef ini ketinggalan 2 pajangan. 2 dekorasi Natal sudah saya kirimkan ke pemenang karena pemenangnya muncul di Instagram saya. Tapi yang 2 ini nih, pemenang minggu ketiga dan minggu keempat belum muncul-muncul. Nah, gimana carinya? Saya bingung. Siapa pemenangnya nanti saya tulis di kolom komen. Tolong Anda kalau nemu cariin orang ini. Suruh masuk ke kolom komen Instagram biar gampang dicari. Sebab apa? Kalau sampai hari Senin tidak ada yang klaim ini, terpaksa saya undi ulang. Anda setuju nggak? Ya setuju lah Romo. Anda mau nggak? Mau banget lah Romo. Coba tulis. Anda kalau memang mau dekorasi Natal yang ketiga dan keempat ini, tulis aja. Romo saya mau Romo. Tulis di kolom komen. Kita ramein kolom komen kita ya. Saudara-saudara yang terkasih, minggu Advent yang pertama harus siap-siap nih. Ya betul kata Romo, jangan kecolongan lagi. Karena apa? Si jahat itu seringkali menipu saudara-saudara dengan kata-kata nggak apa-apa, dikit-dikit dulu, icip-icip aja dulu, nggak ada orang yang tahu ini kan urusanmu, orang lain tahu apa? Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya si pembual ini, roh jahat ini paling tahu kelemahan kita. Maka dari itu, coba jaga diri Anda mulai dari hari pertama masa Advent. Coba jangan sampai melakukan 7 hal ini bersarang di kepala kita. 7 dosa pokok. Anda apakah tahu? Yang pertama adalah pride atau kesombongan. Yang kedua adalah greed, ketamakan. Yang ketiga adalah envy, iri hati. Yang keempat adalah wrath atau kemarahan. Yang kelima adalah lust, yaitu hawa nafsu. Yang keenam adalah gluttony, yaitu kerakusan. Yang ketujuh adalah sloth atau kemalasan. Coba Romo ulang tadi, lupa nyatet Romo. Bahasa Indonesianya aja Romo. Saya ulang ya, yang pertama kesombongan, yang kedua ketamakan, yang ketiga iri hati, yang keempat kemarahan, yang kelima hawa nafsu, yang keenam kerakusan, yang ketujuh kemalasan. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang video-video Bible Learning ya, saya sering kali berbicara soal itu yang pertama. Sejauh saya ingat, saya paling sering menemukan tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mudah sekali jatuh karena kesombongan mereka. Ini dia, orang sombong. Saya mau bahas yang pertama dulu nih. Jangan sampai Romo ada rasa sombong dalam diri saya Romo. Karena apa?
Rasa sombong adalah sebuah sikap di mana kita merasa udah mentok prestasi kita. Oh, kita udah paling bener, kita udah paling suci, kita udah paling lebih daripada orang-orang lain. Memang seringkali orang bilang, ini kan saya percaya diri. Beda saudara-saudara antara percaya diri dengan kesombongan. Karena percaya diri itu lahir dari hati. Kalau kesombongan itu tercampur dengan hal-hal lain. Misalnya untuk pamer atau merendahkan orang lain. Nah, saudara-saudara, Anda sudah pasti kenal tokoh-tokoh yang jatuh dalam kesombongan dalam kitab suci. Apakah Anda tahu? Romo, banyak Romo. Misalnya, Petrus, Yudas, itu dua murid Yesus yang betul-betul pernah jatuh dalam kesombongan ini. Karena apa? Mereka mau menyelamatkan Yesus. Mereka sampai lupa siapa yang harus diselamatkan, siapa yang menyelamatkan. Petrus dengan gagah perkasa bukan melarang Yesus, jangan sampai hal itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, dibunuh, dan akan bangkit pada hari ketiga. Petrus mencoba jangan sampai hal itu terjadi. Lalu ketika Yesus mau ditangkap, Petrus menggunakan pisau, dia mengiris telinga dari Malkus. Dia mau menyelamatkan Yesus, saudara-saudara. Tapi Petrus lupa siapa yang sebetulnya harus diselamatkan. Demikian juga Yudas, saudara-saudara. Dia ini lupa siapa dirinya. Dia butuh juru selamat. Kalau orang sombong ini artinya dia nggak perlu juru selamat. Dia nggak perlu orang lain atau pihak lain yang menyelamatkan dia. Dia udah pasti benar, udah pasti masuk surga. Sementara yang lain-lain dipandang rendah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh-tokoh lain yang juga jatuh dalam kesombongan bisa kita lihat misalnya Goliat. Ketika melawan Daud, Anda pasti ingat kan? Goliat dengan sombongnya merendahkan Daud. Daud mentang-mentang kecil, mentang-mentang bukan pahlawan, mentang-mentang senjatanya nggak lengkap, nggak pakai baju zirah, nggak punya pengalaman dalam berperang, maka betul-betul dilecehkan, betul-betul dikecilkan oleh Goliat yang berbadan besar dengan baju perang yang luar biasa. Tapi sebetulnya saudara-saudara, orang sombong sebetulnya dia lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan yang juga bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Orang sombong nggak mau belajar lagi. Orang sombong merasa hidupnya sudah paling benar maka nggak perlu pertobatan. Maka seringkali ngecilin orang lain atau meremehkan orang lain. Hati-hati dengan kesombongan kalau Anda merasa diri Anda sudah paling benar. Anti kritik itu paling bahaya. Ketika orang lain mengkritik, sebetulnya ada seninya saudara-saudara. Orang bisa ribuan orang di Bible Learning ini, di kolom komen, bisa kasih kritik sama saya. Sebetulnya yang paling saya dengerin orang mengkritik adalah kalau orang itu sudah mengenal saya, berjuang bersama saya di kala susah maupun senang. Orang-orang memang pernah membantu saya ketika saya masih belum apa-apa. Maka merekalah yang pertama-tama harus saya dengerin. Misalnya orang tua saya atau kenalan saya, teman-teman para sahabat saya yang memang saya sudah tahu siapa mereka dan mereka tahu siapa saya. Jadi nggak perlu juga dengerin kritikan-kritikan semua orang. Tapi dengarkanlah kritikan-kritikan dari orang-orang terdekat yang sungguh-sungguh mengenal kita. Itu sih trik dari saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua yaitu greed atau ketamakan. Kenapa? Ketamakan itu adalah dia nggak pernah merasa puas. Dia sudah punya satu, dia mau yang lain. Dia mau yang ini, dia mau juga yang itu. Tidak pernah bisa dipuaskan. Dia sifatnya adalah serakah. Orang serakah adalah orang yang selalu dikuasai oleh keinginannya. Dia mau ini, belum habis, udah dia mau yang lain. Belum habis, udah mau yang lain. Tidak pernah bersyukur, saudara-saudara. Jadi sama, ternyata kunci dari mengalahkan 7 dosa pokok ini adalah syukur. Orang sombong kan orang yang gak pernah bisa bersyukur sebetulnya. Bahwa kebaikan Tuhan,
Sisi positif yang dia miliki harus dia syukuri, bukan untuk dipamer-pamerkan apalagi menjelekkan orang lain. Nah, ketamakan hati-hati. Karena apa saudara-saudara? Orang yang tamak seringkali serakah. Seringkali untuk bisa mencapai keinginannya, dia mau atau merebut hak-hak orang lain. Anda pasti ingat saudara-saudara, apakah misalnya Anda ingat kasusnya kebun anggur Nabot di zaman Raja Ahab? Raja Ahab punya begitu banyak kebun, tapi karena tamak, dia nggak puas, dia nggak bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka dia masih kepengen itu kebun anggurnya Nabot. Ketika dia nggak mencapai itu, dia mutung, dia marah, dia ngambek. Hati-hati dengan ketamakan, karena orang tamak juga tidak bisa bersyukur. Yang ketiga adalah iri hati. Nah, ini dia. Kita sering kali ketika melihat orang lain berprestasi, orang lain punya jabatan, orang lain punya privilege, punya kemewahan, punya rezeki dan lain sebagainya, mudah sekali oleh diri kita ini, apalagi ketika kita lagi di bawah ya, mudah sekali iri. Kalau udah iri, jadinya dengki. Kalau udah dengki, jadinya benci. Nah, itu dia. Hati-hati dengan iri hati. Salah satu kunci untuk mengatasi iri hati adalah lagi-lagi bersyukur sebetulnya. Syukuri apa yang kita miliki. Apa yang menjadi talenta-talenta kita, potensi-potensi kita, kekuatan-kekuatan kita. Belum tentu mereka-mereka, orang-orang yang kita iriin itu punya apa yang kita miliki. Maka fokuslah dengan sisi positif dalam diri kita, dengan berkat-berkat kita sendiri. Supaya kita tidak jatuh pada yang namanya iri hati. Nah, hati-hati ya saudara-saudara, coba Anda lihat jalan-jalan di mall, Anda lihat kiri kanan, keliling gitu. Kalau masih ada, perlu dilatih soalnya. Kalau Anda, aduh kok enak ya dia ya, punya istri cakep, bisa punya anak gitu, kayaknya mesra gitu. Karena apa? Kita nggak bersyukur dengan hidup kita sendiri. Padahal hidup kita bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang kita iriin itu. Maka seringkali iri hati itu mata sebetulnya. Nafsu-nafsu yang selalu menguasai kita, keinginan-keinginan kita. Maka hati-hati kalau kita sampai iri hati. Jangan sampai iri hati jadi dengki. Pokoknya orang yang kita iriin itu semuanya salah aja. Karena apa? Kita nggak bisa seperti mereka. Kita cari kekurangannya terus. Karena apa? Kita mau seperti dia, tapi kita nggak sanggup sebetulnya. Kita nggak bisa. Maka bawaannya iri mulu. Orang iri lagi-lagi orang yang tidak bisa bersyukur. Nah, yang berikut adalah kemarahan atau wrath. Kemarahan, ini dia. Ada memang orang-orang yang disebut dengan, Romo dia darah tinggi Romo. Mudah sekali marah, emosian Romo. Maka dari itu saudara-saudara, siapapun kita betul-betul bisa menguasai rasa marah. Sebelum kita marah, coba bayangkan saudara-saudara, setiap kata yang keluar dari mulut kita, kalau itu kemarahan, tidak bisa ditarik kembali. Itu dia. Ya kalau kita beli barang nggak suka bisa kita balikin. Tapi kalau udah kata-kata menyakiti orang lain, nggak bisa dituker, nggak bisa diganti, nggak bisa dibalikin lagi. Ketika kata-kata kita, kemarahan kita udah sampai menyakiti orang lain, apalagi kalau udah disertai dengan kebencian, nggak suka, nggak bisa ditarik lagi saudara-saudara. Nanti ujung-ujungnya kita nyesel, nanti ujung-ujungnya kita kecewa dengan diri kita sendiri. Maka kuasai rasa marah Anda dengan yang namanya anger management. Anak-anak muda nih seringkali ngomel-ngomel, seringkali marah-marah sama orang tuanya. Kalau bisa ngomong baik-baik, kenapa harus marah-marah? Kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus pakai emosi? Saudara-saudara yang terkasih, hati-hati dengan kemarahan ini. Nah, yang berikut ini, hawa nafsu. Kita nih punya namanya keinginan. Keinginan inilah yang paling mudah disusupi oleh hawa nafsu ini. Seksual, pornografi, kemewahan, konsumerisme yang bisa membuat orang pada mabuk kepayang. Dia gak akan peduli lagi sama hidup orang lain karena dia harus mengejar hawa nafsunya, betul-betul harus dipuaskan saat itu juga. Maka dia akan selalu mencari
Nikmatan-kenikmatan lain di luar sana yang kadang-kadang salah ambil keputusan, yang kadang-kadang justru merusak hidup rumah tangga, merusak kesuciannya, merusak kekudusannya. Saudara-saudara, ini yang paling mengerikan, yang paling bahaya sebetulnya dari 7 yang lain. Hawa nafsu kita yang masih sulit sekali untuk dikontrol. Kita malah dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu itu muncul, langsung kita seolah-olah kepala kita butek buntu, udah langsung harus dipuaskan. Hati-hati, kita dikuasai oleh hawa nafsu ini, oleh si lust ini. Kemudian yang berikut adalah glutoni atau kerakusan. Ini soal makanan sebetulnya. Kita rakus, apa-apa kita makan, udah kenyang pun masih makan juga. Sampai-sampai kita lupa ada orang-orang di sekitar kita yang masih lapar karena nggak bisa makan, karena sakit, karena satu dan lain hal, mereka nggak bisa menikmati seperti kita. Maka kerakusan ini sebetulnya saudara-saudara, bagaimana dosa pada lidah. Saudara-saudara, apakah Anda tahu makanan yang Anda santap itu cuma sampai leher sebetulnya nikmatnya ya. Kalau udah leher ke bawah masuk ke perut, kita udah nggak bisa nikmati lagi. Paling makanan yang paling kita mauin, kita bisa nikmati itu paling 10-15 menit. Itu pun cuma sampai lidah dan di leher. Dari leher sampai ke bawah bisa jadi itu yang kita makan itu jadi penyakit, bukan? Maka hati-hati. Maka puasa, pantang, intermittent fasting menjadi sangat penting, saudara-saudara. Jangan sampai kita jadi orang rakus sama makanan, sama minuman, sama hal-hal yang membawa kenikmatan di mulut kita. Hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah kemalasan. Nah, ini dia yang kayaknya bisa menyentuh semua orang lah, tanpa kecuali mau dia usia muda, usia tengah-tengah, sampai usia tua. Malas berdoa, malas baca kitab suci, malas ke gereja, malas Romo ngapa-ngapain Romo, malas berbuat baik, malas Romo cari memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Saudara-saudara, semuanya juga sebetulnya dimulai dari rasa malas. Kita bisa lihat di 2 Samuel bab 11. Dosanya Daud, saudara-saudara, sampai dia jatuh ke dosanya dengan Batsheba, itu sebelumnya awalnya males. Raja-raja pada maju berperang, seluruh orang Israel maju berperang, tapi Daud cuma tinggal sendiri di Yerusalem lagi tidur siang. Dia nggak lagi sakit karena males. Kemalasan inilah akar dari yang lain-lain, saudara-saudara. Jangan biarkan kita membuang-buang waktu, kita menyia-nyiakan waktu yang kita masih miliki ini. Sebab waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa dibeli. Jangan biarkan nanti ketika di masa depan kita cuma bisa menyesali karena kita malas di masa lalu. Maka rajinlah dalam segala hal, dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam hal-hal baik, dalam hal-hal rohani. Saya yakin sebetulnya dari dulu kita itu seringkali dikenal sebagai anak yang rajin, bukan? Tapi sayang sekali Romo, entah penyakit badan, entah ya udah capek juga sih Romo. Lama-lama kita ditutup oleh kemalasan demi kemalasan sampai kita nggak melakukan apa-apa dalam hidup. Saudara-saudara, di masa Advent ini semoga 7 hal itu jangan sampai menguasai diri kita. Apa saja? 1. Kesombongan. 2. Ketamakan. 3. Iri hati. 4. Kemarahan. 5. Hawa nafsu. 6. Kerakusan. 7. Kemalasan. Semoga Tuhan memberkati masa Advent kita. Tuhan betul-betul membersihkan kita. Tuhan, kuatkan aku supaya aku bisa punya daya tahan rohani terhadap 7 dosa-dosa pokok ini. Jangan sampai membawa aku pada kemalangan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.